Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita dekat pada Muhammad? Ini kesempatan kita untuk kita masih hidup. Sebagaimana saya katakan tadi, semuanya punya kesempatan. Jangan kita katakan, wah enak ya orang kaya ini, enak ya pejabat ini, semuanya punya kesempatan. Yang kaya nggak kaya semuanya dikasih kesempatan. Kenapa? Karena kita dikasih modal yang sama di dalam 4 hal. 4 hal ini laksanakan. Ini modal utama kalau kita mendekat pada Muhammad. Yang pertama, siapa di antara kita tidak bisa membersihkan hati kita? Apakah membersihkan hati itu syaratnya harus menjadi orang kaya dulu? Apakah membersihkan hati itu harus syaratnya menjadi pejabat dulu? Enggak, bersihkan hati. Jangan ada benci pada orang. Enggak ada sebab kebetulan, semua sudah direncanakan. Orang ini, orang itu yang begini kita, begitu kita dan sebagainya, Allah yang menggerakkan. Kita yang dituju, sasarannya kita. Maksudnya Allah apa? Maksudnya Allah Ta'ala ingin menghapuskan dosa kita, ingin mengangkat derajat kita, ingin memberikan pahala kita yang banyak. Enggak mau kita. Terus malah kita benci. Yang Allah jadikan sebab untuk kita diangkat derajatnya, terhapuskan dosanya, diberikan pahalanya, justru kita benci. Jangan pernah benci pada orang. Itu yang pertama, bersihkan hati. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Siapa kita? Apapun yang kita lakukan daripada ibadah belum tentu menyelamatkan kita. Allah tidak perlu kepada ibadah kita. Sebagaimana maksiat kita sebanyak apapun tidak akan membahayakan kemuliaan Allah sama sekali. Cuma lihat bagaimana kita itu, jangan pernah merasa, Allah yang mengatakan, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Saya punya abah dari mulai umur 7 tahun kami sampai umur 11 tahun selalu diulang-ulang segaf, jangan pernah merasa lebih baik daripada satu orang pun. Saya bertanya, ya Walid, Abi, walaupun dia dari non muslim, walaupun dia itu fasik, walaupun dia itu seorang yang bertatuan, walaupun dia itu peminum, walaupun, kalau mau kamu dah jawab pertanyaan Abi. Baik Bi, yang pertama, berani kau bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan sekarang pasti Allah terima. Ada yang berani bersumpah di antara kita? Oh iya Bib, ada baca salawat Nabi. Iya kalau kita meninggal husnul khotimah. Kau enggak? Enggak ada yang bisa bersumpah, enggak ada yang berani bersumpah. Ada satu saja amal kebaikan kita yang bisa diterima. Yang kedua, berani kau bersumpah? Ada satu saja dosa yang kamu lakukan sekarang pasti Allah ampuni dan berikan taubat. Berani bersumpah? Ada yang berani bersumpah? Satu dosa saja yang pernah kita lakukan sekarang pasti dihapuskan sama Allah Ta'ala. Berani? Gak ada yang berani. Kalau kamu sudah tidak berani bersumpah dengan dua hal itu, atas dasar apa kamu itu merasa lebih baik dari orang lain? Walaupun dia itu ahli maksiat, walaupun segalanya, walaupun Allah kalau berkehendak yang ahli maksiat dalam satu kejam dijadikan kekasihnya Allah. Kalau Allah mau, Allah kalau mau, iblis itu loh yang sudah beribadah selama 185.000 tahun lamanya, menjadi pemimpinnya malaikat 60 tahun, 60.000 tahun lamanya. Tapi lihat bagaimana akhirnya dikutuk selama-lamanya oleh Allah Ta'ala. Kita baru berapa tahun ibadah. Jangan merasa sombong dengan ibadah kita, jangan merasa sombong apa yang kita punya. Semuanya itu datang daripada Allah, cuma titipan. Makanya ketika kita tertimpa musibah, diperintahkan oleh Nabi untuk kita mengatakan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu milik Allah, nggak ada yang kita miliki. Kita miliki itu cuma kesempatan saja. Itu yang pertama. Ayo bersihkan hati kita supaya kita bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, siapa di antara kita yang tidak bisa berniat yang baik? Niat yang baik. Anak-anak kita itu datang ke sini untuk apa? Untuk menjadi pendai-pendai, penyambung lidah Nabi Muhammad. Sisa umur saya akan hadiahkan untuk Nabi Muhammad, semuanya untuk Nabi Muhammad. Niat seperti itu. Yang punya harta, ya Allah, saya cari uang setiap hari untuk Nabi Muhammad. Nggak harus kita itu karena niat seperti itu kita harus sisihkan Nabi Muhammad. Nggak, Nabi Muhammad nggak perlu itu. Kita akan cari untuk keluarga. Keluarga itu dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita menyenangkan keluarga berarti menyenangkan Nabi Muhammad. Niatkan saja supaya kita timbul rasa cinta pada Nabi Muhammad, itu maksudnya. Niat yang banyak, karena niat itu adalah kesempatan. Kalau kita itu beramal, belum tentu amal kita diterima, karena bisa jadi setan masuk di situ sehingga menjadi riya, menjadi ujub, sehingga tidak ada pahalanya. Tapi kalau niat, bagaimana setan akan masuk? Niat yang banyak. Apa bisa nggak pian-pian seberataan niat? Ya Allah, kalau saya menjadi orang kaya, saya akan berhadiah kepada mobil Alphard yang baru. Bisa nggak? Bisa nggak niat? Kalau niat seperti itu nggak bisa, pelitnya minta ampun. Niat saja nggak bisa, apalagi mau suruh gua. Niat yang banyak. Kayak begitu ada ulama, saya ingin menyenangkan, saya ingin membahagiakan. Dia penerusnya perjuangan Nabi Muhammad. Saya kalau ada uang, saya akan bantu pondok pesantren. Saya akan bangun masjid. Niat aja. Itu ada kesempatan kita yang kedua. Semuanya sama dikasih. Yang ketiga, baca salawat kepada Nabi Muhammad.
Sholawat itu adalah suatu amalan yang mudah dan bisa diterima, serta paling mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Apakah baca sholawat harus jadi orang kaya dulu? Apakah baca sholawat harus menjadi pejabat dulu? Tidak, semuanya bisa baca sholawat. Perbanyak sholawat Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca dengan riak pun tetap diterima, saking rahmatnya Nabi Muhammad dan semua yang terkait dengan Muhammad untuk kita semuanya. Baca sholawat sambil nyetir, Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang kita dapatkan? Yang kata Nabi SAW, setiap kalian membaca sholawat kepadaku, maka Allah mengirim suara sholawat kamu itu kepada dua malaikat, dan dua malaikat itu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Segaf bin Hasan Baharun tadi mengucapkan salawat dan salam kepadamu. Dijawab oleh Nabi. Setiap kali dijawab oleh Nabi, setiap kali dijawab oleh Nabi. Berapa banyak kita dapatkan kalau sudah Nabi menjawabnya, Allah Ta'ala menjawabnya berapa? 10 kali. Nah, itu sholawat. Yang terakhir, perbanyak sedekah. Sedekah itu adalah amalan kebaikan yang paling banyak mendatangkan keajaiban. Sedekah. Kenapa sih Nabi SAW mengatakan tidak keluar sedekah kecuali sampai melewati 70 tenggorokan setan? Karena paling tahu setan itu. Orang kalau kaya, kemudian dia banyak sedekahnya, maka banyak keajaibannya. Umurnya panjang, jauh daripada malapetaka. Dengan sedekah itu jadi berkah harta bendanya, bahkan bertambah, gak bakal berkurang, karena Rasulullah sudah bersumpah, wallahi ma naqasa malu min sadaqah bal yazdad. Tidak berkurang namanya harta dan sedekah, bahkan bertambah. Bahkan 2 tahun yang lalu kita sudah ditegur dan diperingatkan oleh Allah Ta'ala dengan terjadinya corona kan. Ketika corona itu, orang-orang kaya itu terbagi menjadi 3. Ada yang stagnan, tetap asetnya sedikit. Ada yang bangkrut, itu banyak sekali. Ada yang bertambah, setelah corona malah bertambah. Ada. Ternyata diteliti, siapa yang bertambah? Yang banyak sedekahnya waktu corona. Masih ingat kan? Ada rumah makan gratis. Waktu corona itu ada rumah makan gratis, yang memiliki restoran itu masih punya 4. Pada waktu corona dia tetap, subhanallah, setelah corona selesai dia punya 14. Bertambah. Oleh karena doakan anak kita semoga menjadi ahli sedekah, pasti kaya. Tapi kalau doakan anak kita menjadi orang kaya, belum tentu dia ahli sedekah. Jadi percuma, hartanya itu menjadi beban baginya. Loh Beb, katanya semua orang bisa, kami yang tidak punya, bagaimana sedekah? Sedekah itu banyak macamnya. Yang punya harta ya dengan hartanya, nggak punya harta ya dengan banyak hal. Tasbih sedekah kata Rasulullah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, senyum saja sedekah. Bahkan dari Muhammad SAW, kamu walaupun orang kaya, sekaya apapun tidak bisa menyampaikan kekayaan kamu kepada seluruh manusia, gak bakal bisa. Tapi kalau kamu senyum setiap kali, itu sudah cukup untuk menyampaikan semua kebaikan kepada seluruh orang. Enak gak kau melihat kita senyum? Seneng kan? Yang sakit gigi pun pasti senang lihat orang senyum. Kenapa? Saya sendiri sakit gigi sekarang, dipaksa senyum, tapi antum juga ikut senyum, kan aneh. Padahal saya sakit sambil nahan nih. Nah coba lihat. Jadi itu faedahnya senyum. Itu sedekah. Imatatul adza anit thariq sedekah. Ada yang ganggu di jalan, ambil buah sedekah. Kita mendatangi istri kita, sedekah. Banyak hal sedekah. Jadi banyak, bukan cuma sedekah itu dengan harta. Yang dengan harta ya pakai harta. Jangan yang kaya kemudian cari-cari kotoran di jalan, itu jangan. Ya uangnya dikeluarin. Tapi yang nggak punya uang, ya silahkan dengan sedekah yang lainnya itu, senyum dan sebagainya.